Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Rekayasa Perubahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang FPB. Apa itu FPB? FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Inti dalam mencari FPB yaitu dengan memilih faktor terbesar dari dua bilangan yang ditanyakan. Nah, sebelum masuk ke situ, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Jadi, bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1, dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7. Selanjutnya ada yang disebut dengan faktorisasi prima. Pertama, faktor prima. Faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Contohnya, faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Coba yuk, sebelum kita masuk ke faktor prima, kita coba dulu memfaktorkan bilangan 36 itu sendiri. Faktor dari 36 itu apa aja sih teman-teman? Kita tulis di sini ya. 36. Coba kita sebutin 36 itu bisa dibagi oleh bilangan apa aja. 36 pastinya bisa dibagi oleh 1. 36 dibagi 1 adalah 36 itu sendiri. 36 juga bisa dibagi oleh 2. 36 dibagi 2 adalah 18. 36 bisa dibagi oleh 3. 36 dibagi 3 adalah 12. 36 juga bisa dibagi oleh 4. 36 dibagi 4 adalah 9. 36 tidak bisa dibagi oleh 5, tetapi 36 bisa dibagi oleh 6, yang hasilnya adalah 6 itu sendiri. Maka dari itu kita bisa menulis di sini bahwa faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, tapi karena yang diminta sekarang adalah faktor primanya saja, dan yang merupakan bilangan prima dari keseluruhan faktor dari 36 hanyalah bilangan 2 dan juga 3, maka kita menuliskan bahwa faktor prima dari 36 adalah 2 dan juga 3. Oke, udah clear ya tentang faktor prima. Selanjutnya ada yang disebut dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini apa? Faktorisasi prima ini adalah proses menguraikan bilangan menjadi faktor-faktor primanya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita lihat yuk contoh berikut ini. Nah, contohnya adalah faktorisasi prima dari 12 dan juga 18. Pertama, kita coba dulu yuk faktorisasi prima dari 12. Nah, yang ini, gambar ini disebut dengan pohon faktor. Kita coba yuk faktorisasi prima dari 12. 12 bisa dibagi oleh bilangan prima terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Dan karena 6 bukan merupakan bilangan prima, maka 6 kita bagi lagi oleh suatu bilangan prima, yaitu 2. 6 dibagi 2, 3. Dan karena 3 merupakan bilangan prima juga, maka pohon faktornya berhenti sampai sini, sehingga kita bisa mengetahui bahwa faktor prima dari 12 adalah 2 dikali dengan 2 dikali dengan 3. Nah, selanjutnya faktorisasi prima dari 18. 18 bisa dibagi oleh bilangan prima terkecil yaitu 2. 18 dibagi 2 adalah 9. Dan karena 9 bukan merupakan bilangan prima, maka kita bisa membagi lagi 9 dengan bilangan prima yang kecil. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Ternyata 9 bisa dibagi 3, yaitu makanya kita tulis 3 di sini. Dan 9 dibagi 3 adalah 3. Dan karena 3 merupakan bilangan prima juga, maka pohon faktornya berhenti di sini, sehingga kita dapat menuliskan bahwa faktor prima dari 18 adalah 2 kali 3 dikali 3. Sampai sini apa teman-teman bisa mengikuti penjelasan? Kalau belum, kita coba lagi yuk contoh faktorisasi prima berikutnya. Nah, sekarang diminta faktorisasi prima dari 21 dan juga 32. Pertama, kita buat dulu yuk yang 21. 21 kita tulis. Oh ya, untuk merecall juga, bilangan prima itu ada apa aja sih teman-teman? Bilangan prima itu ada angka 2,
ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, dan seterusnya. Sekarang kita coba faktorisasi prima dari 21. 21 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Maka itu kita lewat ya 2-nya. Selanjutnya apakah 21 bisa dibagi 3? Iya bisa, makanya kita tulis 3 di sini. 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Dan 7 juga merupakan bilangan prima. Maka dari situ kita dapat menulis bahwa faktor prima dari 21 adalah 3 dikali 7. Selanjutnya 32. 32 bisa dibagi oleh 2. 32 dibagi 2 adalah 16. 16 bukan merupakan bilangan prima, sehingga kita perlu membaginya dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 2 lagi. 16 dibagi 2 adalah 8. 8 juga bukan merupakan bilangan prima, sehingga kita perlu membaginya dengan 2 lagi. 8 dibagi 2 adalah 4. Dan juga 4 harus dibagi lagi oleh 2, menghasilkan 2 juga. Maka dari situ, faktor prima dari 32 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2-nya ada 5 kali. Mudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita lanjut ke faktor persekutuan dari 2 bilangan. Pertama, apa yang disebut dengan faktor? Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu yang membagi habis bilangan tersebut. Sementara faktor persekutuan adalah faktor-faktor dari kedua bilangan yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sementara faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan juga 18. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa faktor persekutuan adalah faktor dari kedua bilangan yang sama. Kata kuncinya adalah sama. Coba kita lihat faktor dari 16 dan juga faktor dari 18 yang sama itu ada apa aja. Ternyata ada 1 dan ada 2. Maka dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa faktor persekutuan dari 16 dan 18 adalah 1 dan juga 2. Selanjutnya, contoh berikutnya, faktor dari 36 adalah sebagai berikut, sementara faktor dari 54 adalah sebagai berikut. Nah, jadi berapa faktor persekutuan dari 36 dan 54? Ternyata faktor persekutuannya ada angka 1, ada 2, ada 3, ada 6, ada 9, dan juga 18. Wah, ini banyak nih faktor persekutuannya. Kita tulis semua. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Baik, selanjutnya FPB dari 2 bilangan. Langsung ke contoh aja ya, biar lebih paham. Oh iya, jangan lupa juga kalau FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Dari namanya aja faktor persekutuan terbesar, berarti merupakan faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Kita lihat contohnya, tentukan FPB dari 63 dan 72. Pertama, kita menentukan dulu faktor dari 63 dan juga 72. Maka akan didapatkan faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Dari sini kita dapat menentukan faktor persekutuan dari 63 dan 72, yaitu merupakan faktor dari 63 dan 72 yang besarnya sama. Ada 1, ada 3, ada 9. Kita tulis 1, 3, dan 9. Nah, dan karena FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa FPB-nya adalah 9 itu sendiri, karena 9 merupakan faktor persekutuan dari 63 dan juga 72 yang paling besar. Nah, sama kan 9? Lanjut ya.
Selanjutnya adalah menentukan FPB dari pembagi bilangan prima. Susunan pembagiannya adalah sebagai berikut. Dengan A dan B merupakan bilangan yang akan dibagi atau bilangan yang mau kita cari FPB-nya. C adalah pembagi dari A dan B. D adalah hasil bagi A oleh C. Dan E adalah hasil bagi B oleh C. Contohnya, tentukan FPB dari 24 dan 60. Pertama, kita tulis dulu di sini 24 dan 60. Nah, selanjutnya, bagilah kedua bilangan dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi keduanya. Kita recall lagi, bilangan prima itu ada apa aja? Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, dan seterusnya. Karena 24 dan 60 sama-sama bisa dibagi 2, maka kita tulis 2 di sini. 24 dibagi 2 adalah 12, 60 dibagi 2 adalah 30. Nah, karena 12 dan 30 bukan merupakan bilangan prima, dan masih ada bilangan prima yang dapat membagi keduanya, maka belum sampai sini ya teman-teman. Penentuan FPB-nya kita masih harus lanjut lagi. Nah, tadi kan udah nyampe sini ya teman-teman. Nyampe 2, 12, dan 30. Selanjutnya, 12 dan 30 ternyata masih bisa dibagi oleh bilangan prima 2 lagi. 12 dibagi 2 adalah 6. 30 dibagi 2 adalah 15. Selanjutnya, 6 dan 15, walaupun 6 bisa dibagi 2, tapi 15 tidak bisa dibagi 2, sehingga kita tidak bisa menulis angka 2 di sini. Tetapi kita perlu mencari bilangan prima apa yang dapat membagi keduanya, yaitu 3. 6 dibagi 3 adalah 2, sementara 15 dibagi 3 adalah 5. Wah, ternyata 2 dan 5 di sini sudah merupakan bilangan prima, sehingga tidak ada lagi bilangan prima yang dapat membaginya. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa FPB dari 24 dan 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Jadi kita kalikan pembagi-pembaginya ini ya teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 12. Untuk lebih mengerti lebih lanjut lagi, kita coba yuk contoh soal sekali lagi. Menentukan FPB dari 18 dan 30. Pertama, kita tulis dulu 18 dan 30. Kita buat seperti ini. 18 dan 30 sama-sama bisa dibagi oleh bilangan prima 2. Kita tulis 2 di sini. 18 dibagi 2 adalah 9. 30 dibagi 2 adalah 15. Karena 9 dan 15 masih bisa dibagi oleh bilangan prima, makanya kita masih melanjutkan. 9 dan 15 ternyata bisa dibagi oleh bilangan prima 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Sementara 15 dibagi 3 adalah 5. Dan karena 3 dan 5 merupakan bilangan prima, maka penentuan FPB-nya berhenti sampai sini, sehingga FPB dari 18 dan 30 adalah 2 dikali dengan 3. Yang tidak lain tidak bukan adalah pembagi dari 18 dan 30 itu sendiri, sama dengan 6. Gimana? Mudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan FPB dari 3 bilangan. Menentukan FPB dari 3 bilangan memiliki cara yang sama dengan menentukan FPB 2 bilangan. Contohnya, tentukan FPB dari 12, 18, dan 24. Pertama, kita tentukan dulu nih faktor-faktor apa saja dari 12, dari 18, dan juga 24. Ternyata didapatkan faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Sehingga dari pelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menentukan FPB dari 12, 18, dan 24, yaitu merupakan faktor persekutuan yang terbesar yang dimiliki oleh 12, 18, dan 24, yaitu merupakan 6. Nah, terus selanjutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan FPB. Ternyata dalam kegiatan sehari-hari ini, FPB itu berkaitan dengan pembagian dan juga penyederhanaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Pak Andi memetik 20 jeruk
dan 50 apel dari kebunnya. Kemudian ia membaginya dalam kantong-kantong plastik dengan jumlah setiap bagian yang sama. Jadi Pak Andi ini pengen membagi 20 jeruk dan 50 apel ke dalam kantong-kantong plastik dengan jumlah yang sama supaya adil. Nah, pertanyaannya adalah berapa kantong yang diperlukan Pak Andi? Dan juga berapa jeruk dan apel masing-masing dalam setiap plastik? Coba yuk kita selesaikan permasalahan ini dengan FPB. Pertama, kita buat dulu tabel faktornya. Ini jumlah jeruk. Tadi kan katanya ada 20 jeruk ya teman-teman. Sementara ini adalah jumlah apel, ada 50 apel. Kita tentukan dulu faktor dari 20 apa saja. Ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sementara faktor dari 50 ada 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Kita tulis di sini. Kemudian kita tentukan FPB-nya yang merupakan faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor dari 20 dan 50 yang sama, yang jumlahnya atau besarannya paling besar, yaitu 10. FPB-nya adalah 10. Nah, dari sini dapat kita simpulkan teman-teman bahwa kantong plastik yang diperlukan Pak Andi adalah 10 buah. Nah, terus kalau misalnya 20 jeruk ini dibagi ke 10 kantong, berarti setiap kantongnya ada berapa jeruk? 20 dibagi oleh 10 sama dengan 2. Sementara apel, 50 dibagi oleh 10 sama dengan 5. Maka dari situ, setiap kantong berisi 2 jeruk dan juga 5 apel. Nah, ini dia kesimpulannya teman-teman. Mudah kan? Semoga kalian dapat mengerti penjelasan kali ini ya. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai FPB kali ini. Semoga kalian dapat mengerti pembahasannya dan juga tetap semangat dalam belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.